hari ini rencananya kita akan melaksanakan kegiatan coaching klinik terkait dengan pemanfaatan rapor pendidikan jenjang SMA tahun 2022 angkatan 1, yang mana agenda kita pada pagi hingga siang hari nanti akan ada sedikit penjelasan teknis terkait dengan kegiatan ini, kemudian nanti akan juga disampaikan sedikit materi terkait dengan pemanfaatan rapor pendidikan, dan nanti yang terakhir yang paling utama, kita akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang juga Bapak Ibu juga sudah kami sampaikan kelompok-kelompoknya melalui surat undangan resmi kami. Jadi harapannya nanti dalam breakout room Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan fasilitator yang sudah kami siapkan untuk bisa mengatasi permasalahan yang Bapak Ibu alami di sekolah terkait dengan pemanfaatan rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk menghemat waktu agar kita juga nanti waktu untuk berdiskusinya bisa lebih panjang, kita langsung mulai saja ke acara intinya. Pertama nanti akan disampaikan penjelasan teknis yang dilanjutkan dengan materi dari GovTech. Namun sebelum itu, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Kita sejenak berdoa terlebih dahulu, semoga acara kita pada pagi hingga siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya mungkin akan saya serahkan untuk sesi selanjutnya kepada Ibu Uce Ferianti selaku Kasupokja Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Pada Ibu Uce, sudah siap Ibu Uce? Ya, sudah siap. Terima kasih Mbak Anissa. Apakah suara dengar jelas Bapak Ibu? Dengar jelas Bu. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Izin melanjutkan. Yang saya hormati di sini Mas Widi selaku Kasupokja juga di lingkungan Direktorat SMA, Bapak Ibu dari tim Pusdatin, tim GovTech, kemudian tim Data SMA, dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan coaching klinik pemanfaatan rapor pendidikan jenjang SMA angkatan pertama, dan teman-teman dari lingkungan Direktorat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan terkait dengan penjelasan teknis ya Bapak Ibu, memang kita tidak ada pembukaan secara resmi, tadi kita awali dengan doa bersama, harapannya supaya apa yang kita agendakan diberikan kelancaran hingga akhir dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Adapun untuk kegiatan ini, sebentar ya, saya coba tujuannya adalah melakukan pembimbingan secara langsung ya, secara teknis. Jadi nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh tim fasilitator. Bagi Bapak Ibu yang sekarang belum memegang laptop, mohon bisa segera menyiapkan perangkatnya untuk nanti sama-sama mengakses platform rapor pendidikan. Jadi kalau yang sekarang masih menggunakan handphone, Bapak Ibu dalam mengikuti Zoom ini, maka Bapak Ibu mohon segera menyiapkan untuk laptop ataupun komputer yang terhubung dengan jaringan internet ya, untuk bisa sama-sama nanti kita praktek langsung. Karena Bapak Ibu yang hadir di sini adalah merupakan sekolah-sekolah yang sampai dengan 14 November 2022 termasuk dalam daftar yang belum melakukan akses terkait dengan rapor pendidikan. Di sini kami sampaikan bahwa terdapat 1.598 SMA yang mana di dalam coaching klinik ini akan kita bagi pendampingannya di dalam 2 angkatan. Untuk angkatan 1, sesi 1 kita laksanakan pagi ini dan sesi 2 insya Allah kita laksanakan besok pagi. Nah selain nanti praktek, kalau Bapak Ibu ternyata sudah coba berkali-kali untuk mencoba membuka, mengakses rapor ternyata terkendala, nah nanti di dalam kelompok kami akan coba berikan pendampingan untuk mencari solusinya. Supaya Bapak Ibu bisa mengakses rapor pendidikan di sekolah masing-masing. Kemudian ada pun jadwal Bapak Ibu sesuai dengan undangan, harapannya nanti bisa selesai di jam 11, tetapi kalau memang ada beberapa kelompok yang tidak memungkinkan selesai tepat waktu, maka kita toleransi sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Jadi nanti mohon bisa dimanfaatkan waktu yang ada dengan benar-benar untuk belajar bersama-sama praktek untuk membuka atau mengakses rapot pendidikannya. Supaya nanti setelah selesai sesi kita tutup di 12.30 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu sudah tidak ada lagi permasalahan yang masih dihadapi. Kemudian untuk pembagian berikut room-nya nanti seperti ini yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya. Pada saat awal Bapak Ibu diminta membuat ID Zoom-nya di dalam meeting ini, mohon bisa sesuai kelompoknya. Nah, kelompok kodenya di sini ada 8 kelompok. Bapak Ibu sesuai dengan provinsi masing-masing ada di kelompok berapa, Bapak Ibu bisa mengikuti kode atau angka di dalam penomoran kelompok tersebut. Dan ini adalah nama-nama teman-teman fasilitator Bapak Ibu nanti yang akan mendampingi untuk sama-sama praktek, dan juga nanti kalau masih ada kesulitan, teman-teman di kelompok ini yang akan membantu Bapak Ibu mencoba akses di rapot pendidikan. Ini adalah untuk yang angkatan 1 di sesi 1, sasaran kita adalah 387 sekolah, sampai sekarang masih belum mencapai, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke teman-teman melalui WA Group yang ada di provinsi Bapak Ibu, tolong diingatkan kembali bahwa kita pagi ini ada acara coaching klinik yang kemarin namanya ada di dalam undangan kami untuk mengikuti coaching klinik, mohon bisa segera bergabung. Karena sayang sekali Bapak Ibu, walaupun kita hanya melalui ruang virtual, tetapi Bapak Ibu bisa bertemu langsung dengan narasumbernya langsung, nanti yang termasuk yang mengelola platformnya ini sendiri juga, termasuk yang mengelola akun belajar.id-nya juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan semaksimal mungkin acara ini, dan mohon jangan disia-siakan untuk acara kita yang akan kita laksanakan pagi hingga siang hari ini. Itu mungkin pengantar singkat saja dari saya untuk penjelasan teknis supaya Bapak Ibu ada gambaran nanti setelah ini kita ngapain ya di Zoom meeting ini. Jadi kurang lebih kita akan langsung praktek. Nah, supaya Bapak Ibu nanti tahu ada gambaran juga kalau mengakses rapot pendidikan itu bagaimana sih, apa yang harus dilakukan gitu ya. Di sini sudah hadir narasumber kita, Ibu Amarinda Baskoro. Beliau adalah tim pengembang dari platform rapot pendidikan yang nantinya akan menyampaikan materi kepada Bapak Ibu semua bagaimana mengakses rapot pendidikan itu. Jadi secara teori Bapak Ibu akan diberikan informasinya oleh narasumber kita, Ibu Amarinda, dan nanti secara praktek Bapak Ibu akan didampingi langsung oleh teman-teman fasilitator di kelompok masing-masing. Baik, Ibu Amarinda, apakah sudah bergabung? Sudah, Bu Uce. Oke, baik. Kalian persilahkan Ibu Amarina, maaf ya salah ya, Amarina untuk dapat menyampaikan informasi kepada teman-teman. Silakan. Baik, mohon izin Bu Uce, Mas Vidi, teman-teman dari Direktorat SMA, dan juga teman-teman peserta dari berbagai provinsi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi kali ini saya mungkin akan menjelaskan sedikit gitu ya mengenai belajar.id dan juga mengenai platform rapor pendidikan itu sendiri. Nah, tapi mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit latar belakangnya mengapa kita perlu mengakses rapor pendidikan. Nah, kenapa? Karena platform rapor pendidikan ini sendiri merupakan pintu untuk masuk ke perencanaan berbasis data. Nah, di platform rapor pendidikan ini berisi dengan berbagai macam sumber data yang diintegrasikan menjadi satu dashboard yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan Bapak Ibu dapat mengidentifikasi dan merefleksikan permasalahan-permasalahan apa saja sih yang terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Dengan begitu, proses perencanaan berbasis data Bapak Ibu sekalian dapat berjalan dengan lebih baik gitu ya, dengan adanya platform rapor pendidikan yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan perencanaan yang datanya itu berbasis dari
data-data yang sudah tervalidasi oleh Kemendikbudristek. Baik, kalau misalnya begitu, saya ingin langsung aja ya agar kita semua bisa dapat cepat langsung masuk ke breakout room. Sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu, mohon izin ya sebelumnya. Baik, apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas? Baik. Nah, ini mungkin adalah rangkaian pembahasan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu pertama saya ingin menjelaskan sedikit progres capaian dari rekan-rekan yang sudah mengakses rapor pendidikan di jenjang SMA. Mohon maaf, itu masih belum diganti. Lalu yang kedua adalah saya akan menjelaskan sedikit mengenai platform rapor pendidikan melalui akun belajar.id, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai kendala-kendala apa saja yang biasanya dihadapi ketika mengakses rapor pendidikan dan juga dalam proses mengaktifasi belajar.id. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit dan akan simulasi juga gitu ya, dan sedikit bereksplorasi juga gitu ya terhadap platform rapor pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ini mungkin saya akan memperlihatkan gitu ya, hasil dan progres yang sudah terjadi di Satuan Pendidikan SMA mengenai aktivitas yang terjadi di platform rapor pendidikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat dari jumlah NPSN yang ada di Satuan Pendidikan Jenjang SMA, itu ada sekitar 14.000. Nah, ini sudah mencapai 85%, sudah hampir mencapai 100% gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang hasilnya itu sudah sangat baik, namun memang kita ingin mencapai dengan maksimal gitu ya untuk tahun 2022 ini. Jadi sehingga masih ada sekitar 203 satuan pendidikan yang belum memiliki belajar.id, dan lalu ada 991 satpen yang belum aktivasi, serta ada 951 yang belum login ke platform rapor pendidikan. Nah, dari pengguna-pengguna yang belum memiliki belajar.id, belum aktivasi, dan belum login, ini kita harapkan bisa cepat untuk mengakses rapor pendidikan. Dengan masalah-masalah yang dihadapi dan dengan coaching klinik yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kita berharap bahwa kita akan membantu Bapak Ibu untuk lebih cepat dan bisa cepat-cepat memanfaatkan rapor pendidikan. Nah, lalu ini merupakan data dari 34 provinsi yang belum mengakses rapor pendidikan. Jadi kalau misalnya dilihat, ini kami urutkan berdasarkan provinsi yang paling banyak satuan pendidikan yang belum mengakses. Kalau misalnya dilihat, ini ada Jawa Barat yang paling tinggi, yaitu sekitar 296, lalu diikuti dengan Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Ini mungkin terjadi karena memang satuan pendidikannya cukup banyak ya di daerah-daerah tersebut. Nah, dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat sekarang ini ada satuan provinsi yang saya tandai dengan warna biru, ini merupakan provinsi-provinsi yang diundang untuk coaching klinik pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat yang belum mengakses di provinsi Bapak Ibu ini ada berapa ya gitu. Nah, kalau misalnya dilihat memang Kalimantan Utara itu tinggal 2 lagi ya yang belum mengakses. Nah, kami harapkan dengan adanya coaching klinik ini kita bisa membantu semuanya untuk bisa dapat mengakses rapor pendidikan. Kita lanjutkan untuk ke akun belajar.id. Nah, untuk bisa mengakses platform rapor pendidikan, Bapak Ibu memang perlu ID. Nah, kenapa? Karena memang akun belajar.id ini ditujukan agar semua rencananya, semua dari platform yang ada di Kemendikbudristek
bisa menggunakan single sign-on dengan menggunakan belajar.id. Nah, oleh karena itu, platform rapor pendidikan ini dibutuhkan akun belajar.id untuk bisa mengakses rapor pendidikannya. Nah, untuk mengakses rapor pendidikan ini, tapi ternyata Bapak Ibu ketika masuk ternyata belum bisa gitu ya. Nah, ini kemungkinan ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu mengenai status akun belajar.id-nya. Jadi ada 3, yaitu mungkin ternyata sudah diaktifasi. Nah, ketika sudah diaktifasi ini, Bapak Ibu pasti sudah bisa mengakses rapor pendidikannya. Lalu, yang kedua, belum diaktifasi, dan yang ketiga, Bapak Ibu belum menemukan akun belajar.id-nya. Nah, ini ada nanti yang saya akan jelaskan terhadap Bapak Ibu, yaitu pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mencari tahu akun belajar.id-nya terlebih dahulu. Dengan begitu, Bapak Ibu akan mendapatkan status akun belajar.id-nya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendapatkan akun belajar.id, sudah mengaktifasi, nah ini Bapak Ibu dengan mudah bisa mengakses rapor pendidikannya masing-masing. Nah, saya mungkin akan menjelaskan sedikit apabila Bapak Ibu mendapatkan bahwa statusnya itu sudah ditemukan. Lalu nanti akan saya menjelaskan sedikit ketika status akun itu tidak ditemukan. Nah, ini apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mencari tahu status akun belajar.id-nya. Caranya bagaimana? Yaitu Bapak Ibu bisa masuk ke belajar.id di peramban Bapak Ibu sekalian, jadi masuk ke https://2 kali belajar.id. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapati halaman utama dari belajar.id. Nah, di halaman utama tersebut, Bapak Ibu dapat mencari tahu akun belajar.id-nya di bagian kolom paling atas. Nah, itu ada satu akun untuk beragam kebutuhan belajar Anda. Nanti Bapak Ibu bisa pilih tipe penggunanya. Nah, di situ ada pilihan bahwa Bapak Ibu merupakan pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, atau dinas. Nah, Bapak Ibu bisa pilih pendidik dan tenaga kependidikan. Ketika sudah, Bapak Ibu klik cari akun pembelajaran. Nah, ketika sudah, Bapak Ibu perlu mengisikan NPSN dari satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di bagian bawah, itu ada tombol-tombol yang bisa Bapak Ibu gunakan berdasarkan jenjang untuk mencari tahu NPSN Bapak Ibu. Nah, ketika sudah, kita ke halaman selanjutnya untuk mengisikan data pribadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di sini ada nama lengkap dan tanggal lahir, mohon Bapak Ibu untuk mengisikan data-data ini sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Jadi misalnya nih, mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya terjadi perbedaan identitas nama lengkap gitu ya. Misalnya contohnya saya gitu ya. Di nama lengkapnya itu Marina Ananda Baskoro. Tapi ternyata yang ada di Dapodik itu Marina Ananda saja. Nah, mohon untuk mengisikan data sesuai di Dapodik, jadi Marina Ananda saja gitu ya. Nah, lalu untuk tanggal lahir pun mohon juga untuk mengisikan sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Nah, ketika sudah, klik selanjutnya dan Bapak Ibu akan menemukan status pengguna dari belajar.id Bapak Ibu sekalian. Nah, di atasnya ada email belajar.id-nya dan juga status akunnya. Nah, kalau misalnya di sini Bapak Ibu lihat status akunnya sudah aktif. Nah, ini berarti sudah aman sekali dan Bapak Ibu bisa melakukan login ke platform rapor pendidikan. Nah, bagaimana akunnya belum aktif gitu ya. Nah, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah mengaktifasikan akunnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi bahwa status akunnya belum aktif, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah klik aktifkan akun di bagian bawah.
Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada angka 1, aktifkan akun, ini Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan bisa memilih detail akun pembelajaran itu akan dikirimkan lewat mana. Ada lewat email ataupun lewat SMS atau nomor pribadi. Nah, ini merupakan tampilan ketika Bapak Ibu mengirimkan lewat kanal yang mana. Jadi kalau misalnya email pribadi, Bapak Ibu bisa menuliskan email pribadi sesuai dengan Bapak Ibu yang sering gunakan. Ini Bapak Ibu bisa edit dengan klik tombol pensil di bagian kanan kolom. Nah, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan emailnya. Jadi kalau misalnya emailnya memang sudah tidak aktif yang ada di Dapodik, nah Bapak Ibu bisa ganti emailnya secara langsung lewat sini. Nah, ketika untuk nomor pribadi ini cukup berbeda karena nomor pribadi yang dicantumkan merupakan nomor pribadi yang diambil dari Dapodik dan tidak bisa diganti. Nah, caranya untuk mengganti bagaimana? Tidak bisa langsung di akun belajar.id ini, tapi Bapak Ibu perlu hubungi operator sekolah untuk mengganti nomor handphonenya. Jadi nantinya ketika sudah terganti lewat operator sekolah, nah Bapak Ibu bisa mengeksekusi untuk proses aktivasi. Lalu lanjut kembali. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah sesuai nih ya data-datanya baik email maupun nomor HP, Bapak Ibu bisa langsung klik detail, kirim detail akun. Nah, ini detail akunnya sudah terkirim dan akan mendapatkan umpan balik sekitar 1 hingga 3 hari kerja. Nah, prosesnya untuk selanjutnya bagaimana? Yaitu mengaktifasi akun belajar.id ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan detail akunnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata akunnya itu tidak ditemukan? Nah, Bapak Ibu akan mendapati tampilannya seperti ini. Ada keterangan bahwa kami belum menemukan akun pembelajaran Anda, gitu ya. Nah, ini caranya ada beberapa cara ya Bapak Ibu untuk mendapatkan akun pembelajaran. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memintanya ke operator sekolah. Jadi Bapak Ibu tinggal minta tolong ke operator sekolah untuk membuatkan akun belajar.id-nya. Nah, lalu yang kedua adalah Bapak Ibu bisa meminta tolong untuk membuatkan akun belajar.id-nya ke kapten atau kokapten di wilayahnya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu nanti kami akan kirimkan juga ya materi yang saya paparkan. Nah, ini untuk info selengkapnya terkait kapten kokapten, Bapak Ibu bisa lakukan cek di sini. Ada link di bagian sebelah kanan bawah ini. Nah, lalu selain itu juga Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan lewat website belajar.id gitu ya. Jadi sama langkahnya seperti ketika kita ingin mencari akun pembelajaran, yaitu Bapak Ibu bisa meminta akun belajar.id-nya lewat butuh bantuan yang tombolnya ada di kanan bawah. Jadi kalau misalnya ini ada di bagian kotak bawah, yang saya kotakkan di sebelah kanan bawah, ini Bapak Ibu bisa pilih untuk pembuatan akun belajar.id. Nah, namun tombol ini hanya Bapak Ibu temukan di jam kerja saja, yaitu ketika sekitar jam 9 sampai jam 17 WIB. Jadi mohon untuk diperhatikan ketika Bapak Ibu sedang ngeklik butuh bantuan ini, itu tombolnya akan muncul hanya ketika di waktu jam kerja saja. Jadi ketika sudah malam, tombol ini tidak akan Bapak Ibu bisa temukan. Nah, ini adalah proses bagaimana caranya untuk mengaktifasi akun belajar.id Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika tadi yang pas terakhir itu Bapak Ibu sudah mengirimkan detail akun pembelajaran lewat email atau lewat handphone, nah ini akan dikirimkan lewat dari tim operasional belajar.id mengenai ID-nya. Yang akan dikirimkan adalah berupa email dan password yang diberikan oleh email belajar.id.
Nah, ini Bapak Ibu perlu gunakan pada saat proses login. Nah, jadi untuk mengaktifasinya ini sama saja ketika Bapak Ibu sedang login di akun Gmail. Jadi Bapak Ibu akan masukkan email dan passwordnya. Nah, itu prosesnya sama persis, tidak ada perbedaan, dan jalurnya pun juga sama dengan akun Gmail, karena akun belajar.id ini domainnya memang dikelola oleh Google juga. Nah, ketika ini Bapak Ibu bisa langsung klik mulai aktifkan akun belajar.id, atau Bapak Ibu bisa langsung ke halaman mail.google.com atau accounts.google.com di Pramban Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masukkan ke sini dan seperti biasa akan muncul kotak untuk login gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu masukkan email dan password yang sudah diberikan oleh akun belajar.id yang sebelumnya Bapak Ibu dapatkan dari umpan balik untuk aktivasi. Nah, kalau misalnya sudah, Bapak Ibu klik berikutnya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan syarat dan ketentuan gitu ya. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu, dan ketika sudah, Bapak Ibu klik terima. Nah, ini adalah proses untuk aktivasinya. Jadi Bapak Ibu perlu mengubah kata sandi yang sudah diberikan oleh belajar.id menjadi kata sandi yang memang Bapak Ibu inginkan dan sesuaikan. Mohon untuk menyimpan informasi pribadi seperti contohnya adalah password atau kata sandi untuk tidak diberikan ke siapapun gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu buatkan sandi, dimasukkan ke kolom buat sandi, lalu isi kembali di konfirmasi sandi dengan sandi yang sama. Nah, ketika sudah, klik ubah sandi dan akun belajar.id Bapak Ibu sudah aktif dan sudah bisa dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Google for Education, lalu aplikasi-aplikasi lain seperti Tanya Bos, platform Merdeka Mengajar, dan pastinya platform rapor pendidikan. Nah, dengan begitu, sebenarnya memang sangat mudah sekali ya untuk proses aktivasi ini, dan juga untuk melakukan pendaftaran, pengajuan akun, atau mungkin nantinya saya akan jelaskan mengenai reset password, tapi mungkin Bapak Ibu belum terinformasi mengenai hal ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan akun belajar.id, nah Bapak Ibu bisa dapat langsung mengakses platform rapor pendidikan dan akan langsung masuk ke halaman satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk mereset password akun belajar.id gitu ya. Jadi, untuk peserta didik, pendidik, dan juga ketenaga pendidikan, Bapak Ibu bisa dengan sekarang nih ya, ada fitur baru yaitu reset password yang Bapak Ibu bisa temukan di halaman belajar.id yang sama persis seperti yang tadi di awal. Jadi di bagian kanan atas, Bapak Ibu bisa menemukan tombol reset password. Yang ini Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu, saya lupa sama passwordnya, aduh kemarin password yang saya buat apa ya? Nah, ini ada proses yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mendapatkan password baru gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu perlu lakukan adalah memasukkan akun belajar.id-nya di kolomnya, nah lalu masukkan tanggal lahir. Nah, dengan begitu akan ada umpan balik dari akun belajar.id untuk proses reset password. Ketika Bapak Ibu mungkin masih bingung juga bagaimana caranya untuk melakukan reset password, Bapak Ibu bisa menghubungi bantuan. Nah, selain itu juga untuk reset password-nya Bapak Ibu bisa melakukan lewat admin sekolah gitu ya, khususnya untuk pendidik dan peserta didik gitu ya, itu bisa dilakukan untuk reset password lewat admin sekolah. Nah, selain itu juga Bapak Ibu juga bisa melalui helpdesk gitu ya. Ketika Bapak Ibu memang mungkin tidak bisa melakukannya dengan proses yang mandiri, Bapak Ibu juga bisa meminta pertolongan ke helpdesk dari belajar.id
sama persis, yaitu klik butuh bantuan yang ada di kanan bawah di halaman belajar.id. Ya, jadi ini mungkin yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi apa itu platform rapor pendidikan? Nah, jadi platform rapor pendidikan ini merupakan dashboard yang berisikan hasil-hasil dari data-data yang sudah dikumpulkan dari asesmen nasional, Dapodik, SIM-PKB, lalu tracer study, dan berbagai macam sumber data lainnya yang terintegrasi menjadi satu halaman, satu dashboard yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan proses perencanaan dan juga penganggaran satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya agar Bapak Ibu dari satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dan juga tantangan apa saja yang terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian, dan juga merefleksikan kira-kira permasalahan apa saja yang terjadi serta bagaimana cara untuk menanggulanginya dengan proses benahi. Nah, tujuan ini agar dapat Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan berbasis data gitu ya. Perencanaan berbasis data ini merupakan program yang ada di Kemendikbudristek gitu ya. Jadinya Bapak Ibu dapat melakukan perencanaan yang cukup lebih akurat, berbasis data, efisien, dan juga akuntabel. Nah, penggunanya platform rapor pendidikan ini siapa saja gitu ya. Nah, untuk saat ini ada 3 gitu ya, selain dinas. Ini pertama adalah kepala sekolah yang memang diberikan wewenang untuk mengakses rapor pendidikan, sudah pasti karena kepala sekolah yang akan melakukan perencanaan dan juga penganggaran sekolah. Yang kedua itu ada operator sekolah. Dan yang ketiga, mulai dari 13 September kemarin dalam proses launching fitur rekomendasi PBD, selain itu juga kita bukakan akses untuk beberapa guru gitu ya secara terbatas, yaitu untuk guru-guru yang berada di program sekolah penggerak, SMKPK, dan juga guru penggerak. Nah, untuk saat ini guru-guru yang mengikuti program-program ini dapat membuka rapor pendidikannya masing-masing. Yang tadi saya sebutkan ada fitur rekomendasi PBD, yaitu fitur yang baru diluncurkan di 13 September. Nah, kalau misalnya tampilan sebelumnya ini ada di sebelah kiri, jadi pada waktu sebelum 13 September, ini Bapak Ibu hanya bisa mengunduh laporan saja. Nah, untuk dari 13 September hingga sekarang, nah Bapak Ibu bisa mengunduh rekomendasi PBD lewat platform rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi kira-kira identifikasi, refleksi, benahi apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi program-program apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam ARKAS. Jadi proses PBD pun jauh lebih mudah. Bapak Ibu sudah mendapatkan rekomendasi apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan di tahun depan untuk proses perencanaan, dan juga kira-kira program apa saja yang Bapak Ibu bisa laksanakan di satuan pendidikannya. Ya, saya akan mulai coba untuk simulasi sedikit gitu ya. Saya ingin memperlihatkan sedikit rapor pendidikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah masuk ke raporpendidikan.kemdikbud.go.id di peramban masing-masing gitu ya. Jadi memang untuk platform rapor pendidikan ini bukan suatu aplikasi yang perlu diinstal. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat lewat Google Chrome, Mozilla, Safari, atau peramban-peramban lainnya yang Bapak Ibu memang punya. Jadi memang untuk masuk ke dalam rapor pendidikan ini sangat mudah gitu ya, dan tidak terlalu berat untuk perangkat Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin saya akan masuk ke dalam rapor pendidikan. Ini merupakan tampilan ketika Bapak Ibu sudah
login ke rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya semuanya. Ini merupakan tampilan awal dari rapor pendidikan atau menu ringkasan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nama sekolahnya masing-masing. Dan ini merupakan ringkasan dari rapor pendidikan Bapak Ibu. Untuk proses eksplorasinya, Bapak Ibu bisa lihat keseluruhan data untuk mendapatkan data-data yang lebih rinci sesuai output, proses, dan juga inputnya. Jadi kalau kita klik, ini Bapak Ibu bisa pilih nih data-data mana saja yang mana Bapak Ibu lihat gitu ya. Yang ini merupakan proses eksplorasi dari rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ada kompetensi kinerja GTK, ada mutu pembelajaran. Nah, lalu ini ada pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini dikelompok-kelompokkan sesuai dengan proses input-outputnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa eksplorasi secara mendalam di sini, dan Bapak Ibu pun juga bisa melihat perbandingan sesuai dengan satuan pendidikan yang serupa, lalu ada rata-rata dari kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Ini Bapak Ibu bisa melihat sudah sampai mana capaian dari satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai melihat, gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan tindak lanjut gitu ya. Jadi apa yang perlu saya lakukan ketika saya sudah melihat rapor pendidikan saya? Nah, klik tindak lanjut gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan laporan rapor pendidikan yang datanya pun juga lebih rinci lagi dan lebih detail, hingga untuk indikatornya pun sudah hingga level 2. Lalu Bapak Ibu bisa melihat dan menggunakan rekomendasi PBD yang Bapak Ibu bisa unduh di sini. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa unduh. Nah, untuk unduh rekomendasi PBD ini, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 dokumen gitu ya. Satu dokumen PBD, rekomendasi PBD, yang kedua adalah uraian kegiatan ARKAS. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa untuk mendapatkan 2 dokumen ini perlu ada pengaturan yang ada di peramban Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam halaman ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan di sebelah kiri, di bagian, misalnya ini biasanya kotak ini akan muncul pas di awal-awal pada Bapak Ibu pertama kali masuk ke rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu akan menemukan kotak yang bertuliskan allow multiple downloads. Nah, itu Bapak Ibu mohon untuk diklik allow untuk mendapatkan 2 dokumen ini. Karena kalau tidak, nanti akan terunduh hanya 1 saja gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah unduh, nah ini Bapak Ibu akan menemukan yang pertama untuk laporannya bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada indikatornya, ada capaiannya. Nah, ini pun juga cukup detail gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan dalam proses perencanaan dengan menggunakan hasil laporan ini. Nah, selain itu juga, tadi saya ingin memperlihatkan rekomendasi PBD juga. Nah, ini di rekomendasi PBD ini sudah disesuaikan dengan menggunakan algoritma-algoritma yang sudah dibuat oleh tim pengembang rapor pendidikan gitu ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa melihat ada panduan membaca. Ini Bapak Ibu perlu untuk perhatikan bagaimana cara untuk melakukannya. Lalu ini ada prioritas rekomendasi. Nah, ini adalah hasil dari rekomendasi PBD yang Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan satuan pendidikannya. Nah, ini pun juga Bapak Ibu bisa memodifikasinya. Mbak Riri, ya. maaf, saya tampilannya belum tuh, ya penjelasan Mbak Riri yang Excel-nya belum tampil. Oh, oke, baik-baik. Mohon maaf. Sebentar. Ya, sekarang sudah terlihat, mohon maaf. Ya, sekarang sudah terlihat tadi, baru di tampilan raportnya tadi. Baik, mohon maaf. Terima kasih Bu Uce atas pemberitahuannya. Baik, saya ulang lagi. Nah, ini untuk laporan rapor pendidikannya.
Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nama indikator, hasilnya seperti apa, dan juga capaiannya gitu ya. Dan ini merupakan perbandingan-perbandingan yang tadi Bapak Ibu bisa lihat di platform rapor pendidikan juga, dan banyak juga yang Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Nah, ini hasilnya juga lebih detail hingga level kedua juga untuk indikatornya. Jadi ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk proses perencanaan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan rekomendasi PBD. Nah, ini kalau misalnya dilihat, untuk prioritas rekomendasi, ini adalah hasil algoritma yang sudah dirancang gitu ya oleh tim pengembang rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa modifikasi gitu ya. Jadi misalnya ini kan sudah didapatkan rekomendasi programnya apa saja. Nah, ini tidak perlu harus semuanya Bapak Ibu ikuti gitu ya, malah Bapak Ibu pun juga bisa menambahkan program-program apa saja yang ada di benak Bapak Ibu gitu ya, ketika memang kayak sepertinya sekolah saya butuhnya programnya seperti ini, atau saya sudah punya program yang lebih bagus dari sini gitu ya. Nah, ini bebas gitu ya, jadi ini hanya merupakan rekomendasi saja, Bapak Ibu bisa gunakan, bisa modifikasi, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi gitu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa melihat uraian kegiatan ARKAS. Nah, ini juga Bapak Ibu nanti bisa gunakan dalam proses pembuatan RKT juga, dan juga nanti Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai referensi pada saat ingin memasukkan program-program dan kegiatan yang ada di ARKAS gitu. Paling ini hanya sekilas saja. Lalu, nah ini kita kembali lagi. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa gunakan glosarium ketika Bapak Ibu mengalami adanya wacana atau istilah-istilah yang Bapak Ibu tidak ketahui gitu ya di rapor pendidikan. Jadi ini sudah disediakan semacam kamus gitu ya. Bapak Ibu bisa gunakan memakai kolom pencarian yang ada di sini, masukkan kata kunci atau kata-katanya, dan atau bisa gunakan sesuai dengan alfabetnya gitu. Nah, selain itu juga ini merupakan menu yang tidak kalah penting, yaitu adalah pusat bantuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh informasi mengenai rapor pendidikan, PBD, atau ketika kendala-kendala yang dihadapi, atau misalnya artikel-artikel mengenai saya merupakan kepala sekolah PLT gitu ya. Nah, itu cara-caranya bagaimana agar saya bisa mendapatkan akses ke rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengunduh panduan pengguna ketika Bapak Ibu mungkin sekarang ini nih masih bingung gitu ya apa yang saya sudah jelaskan. Di sini ada panduan yang lebih detail lagi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Lalu ada infografik dan juga video tutorial mengenai platform rapor pendidikan. Nah, ketika Bapak Ibu juga masih belum menemukan jawaban-jawaban dari kegundah-gulanaan atau kegelisahan atau mungkin kebingungan pada saat mengakses platform rapor pendidikan ini, tenang saja Bapak Ibu bisa menghubungi tim operasional dari platform rapor pendidikan dengan cara isi formulir di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berbincang kendala Bapak Ibu melalui formulir layanan ini. Jadi Bapak Ibu masukkan saja email yang memang Bapak Ibu gunakan benar-benar ya, tidak perlu belajar.id, tapi memang yang memang aktif Bapak Ibu gunakan untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu biar bisa mendapatkan umpan balik lebih cepat, bisa saling bertukar informasi secara cepat, nah itu gunakan email yang memang Bapak Ibu aktif gunakan. Lalu Bapak Ibu bisa isi perihalnya apa, tipe penggunanya apa, lalu Bapak Ibu tinggal kirimkan. Nah, nanti akan ditanggulangi lah gitu ya untuk masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Baik, selain itu yang mau saya jelaskan lagi terkait rapor pendidikan. Nah, ini mengenai PBD yang ada di platform rapor pendidikan, PBD yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan atau
banyak hal yang perlu Bapak Ibu ketahui pada saat melakukan perencanaan berbasis data. Nah, ini kita pun juga sudah menyediakan gitu ya materi pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan agar Bapak Ibu bisa lebih mengerti lagi nih dinamika dari perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu bisa pastinya sudah punya ya platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke menu pelatihan mandiri, lalu Bapak Ibu cari topik mengenai perencanaan berbasis data. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan modul-modulnya dan juga Bapak Ibu bisa lebih mantap lagi lah untuk mengerjakan PBD. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memang tidak punya handphone Android gitu ya, Bapak Ibu pun juga bisa mengaksesnya lewati guru.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa download platform Merdeka Mengajar. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat Ramban atau browser. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencari topiknya, lalu ada topik perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan. Nah, ini akan ada modul-modul pelatihan yang pastinya seru banget gitu ya untuk Bapak Ibu bisa pelajari, dan pastinya nanti ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan berbasis data itu jauh lebih baik lagi. Nah, baik, sekian saja mengenai paparan saya mengenai platform rapor pendidikan, akun belajar.id. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan gitu ya mengenai platform rapor pendidikan dan juga akun belajar.id. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riri yang sudah menyampaikan materinya. Kita berikan aplaus secara virtual dulu ya Bapak Ibu untuk narasumber kita dari tim pengembang rapat pendidikan yang sudah menyampaikan tadi mulai dari bagaimana ketika ada masalah akun belajar.id-nya sampai kemudian menu terbaru yaitu yang sudah tampil terkait dengan pembelajaran PBD di PMM. Nah, karena memang kita sekali lagi di sini adalah fokusnya kita langsung praktek Bapak Ibu, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Amarina tadi, Mbak Riri itu harus segera dipraktekkan supaya Bapak Ibu tahu permasalahan Bapak Ibu, kendalanya Bapak Ibu itu di mana. Jadi oleh karena itu mohon maaf kami tidak buka untuk sesi tanya jawab di dalam ruang virtual ini, di dalam pleno, karena memang waktunya juga sangat terbatas. Kalau kami buka diskusi di ruang pleno, nanti Bapak Ibu butuh waktu lagi untuk masuk ke breakout room. Untuk nanti kendala-kendala ketika sudah mencoba mempraktekkan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Amarina, bisa langsung disampaikan kepada pendamping atau fasilitator yang ada di kelompok. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk sesi pleno kali ini tidak kami buka untuk diskusi tanya jawab. Permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kendalanya nanti bisa langsung disampaikan kepada teman-teman tim fasilitator yang ada di kelompok. Termasuk materi paparan nanti akan diberikan oleh teman-teman tim fasilitator di kelompok. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa segera mempersiapkan perangkatnya, kemudian akun belajar.id akan digunakan. Kalau masih belum pegang, segera minta Bapak Ibu kepala sekolahnya untuk bisa bergabung dan juga memberikan akunnya untuk dicoba mengakses rapot pendidikan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dan juga teman-teman untuk memasukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room. Kami akhiri untuk sesi pleno pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat praktek, selamat berdiskusi, dan semoga semua mendapat solusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon bantuannya teman-teman host bisa mulai membuka untuk breakout room. Sudah dibuka ya Bapak Ibu, bisa diklik Waduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra sudah hadir, Mas Indra? Ya, Pak. Oh iya, siap. Bisa masuk sebentar, Pak Miti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dari SMA Al-Ma'arif Darussalam Lombok Utara. Fasilitator kita siapa, Pak? Untuk di ruangan ini saya, Pak. Oh, Bapak fasilitatornya ya? Ya, saya dari tim data PSMA, Pak. Oh iya, siap. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, siap. Ya. Siap nih, Bang. Selamat pagi, Pak Iwan. Ini dari saya nih. Assalamualaikum. Salam. Bung, teman-teman. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Semoga Pak. rapor pendidikan NTB semakin bagus. Amin. Untuk teman-teman sekolah yang masih pakai handphone, tolong diganti dulu perangkatnya, sebisa mungkin pakai laptop atau PC. Bisa, Bang. Ya, mudah-mudahan bisa maksimal ya, walaupun pakai handphone ya. Iya, Pak. Bapak, makasih, GG. Mas Indra sekalian dibantu di absen ya, Mas Indra. Ini nanti saya mau sambil bacain, Mas Indra. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya untuk nama yang belum dirubah bisa disesuaikan dulu ya Pak, agar bisa mempermudah dalam absen kelompok.
Terima kasih. Ibu yang belum absen, tautannya akan saya masukin ke chat room. Silakan yang belum absen, silakan mengisi absen. Absennya, mohon izin Pak, absennya apakah sama dengan grup besar tadi? Iya, sama. Oh, berarti cukup yang tadi sudah bisa, nggih? Cukup. Kalau tadi belum, maksud saya sekarang silakan absen. Siap. Bagi yang belum rename namanya, dipersilakan untuk merename, ikuti contoh yang ada di chatroom ya, agar memudahkan kita untuk mengabsen. Sudah Pak, sudah. Semua pegawai lambu siapa? Gimana Mas Indra, kita mulai aja? Apa tunggu sebentar lagi atau gimana? Salam. Ini sudah ada 21 ya Pak? Ya. Rename. Izin di mana ngerinem, saya nggak ngerti Pak. Bapak tinggal klik di tampilan videonya itu yang ada titik-titik 3 itu, diklik, lalu ada tulisan rename, klik rename. Bapak dari SMA PGRI Lambu Bima sudah memakai laptop Pak? Sepertinya kendala Mas, dia Mas. Baik, langsung saya mulai saja ya, karena mengingat waktu kita dikasih waktu hanya sampai jam 11, jadi sekarang udah jam 9:10, jadi kurang lebih 1 jam 50 menit lagi. Siap. Ini sambil saya absen ini, untuk sekolah yang nanti dulu ya, tanya jawabnya nanti dulu ya, sambil saya absen dulu. Ini saya mau nanya SMAS Ihya Ulumuddin. SMAS Ihya Ulumuddin. Ini saya cek belum ada nih di sini. Mungkin Pak Ikhwan dari dinas bisa, atau teman-temannya ada yang kenal, mohon dibantu disuruh masuk karena yang bersangkutan belum punya. Ya, permisi Pak, saya coba teleponkan dulu ya untuk ya, siap. SMA Ihya Ulumuddin. Ya, Ulumuddin, siap. Izin narasumber, sedikit saya memberikan informasi sedikit. Ya. Saya Iwan Pak, yang dari Dikbud Provinsi.
Jadi dari kemarin memang saya sudah sampaikan, kebetulan ada beberapa sekolah yang swasta yang dipanggil untuk kegiatan Zoom meeting ini, yang dipanggil untuk Bintek TIK di Bali. Jadi ada yang sudah berangkat tadi jam 8, jadi saya sampaikan tolong kalau bisa ada yang mengganti. Jadi itu barangkali ada beberapa yang tidak bisa bergabung karena dia berangkat Bintek TIK, dan itu yang dipanggil juga ada operatornya, Pak. Tapi saya sampaikan tadi kalau memang udah sambil jalan sambil ikut bergabung. Baik Pak, nanti saya ingatkan lagi teman-teman itu untuk bergabung sambil walaupun di jalan. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Berarti Ihya ini belum hadir ya Pak ya? Belum hadir, biasa jadikan catatan belum hadir, tidak hadir. Terus sekolah yang kedua ini karena indikasinya dia di sini belum memiliki akun Pak. SMAS PGRI Gunung Sari. Ada? Nah, baik. Kalau sama SMAS Darul Husna juga Pak. Ya sebentar ya. Saya tanya PGRI Gunung Sari dulu ya. Gimana Pak Iwan? Kalau Gunung Sari itu memang sudah jarang aktif Pak. Jadi jarang aktif ya? Ya. Tapi nanti tetap saya. Sudah berat. Uji seperti dulu kami ini, kami guru senior menilai rumah sekolah pengarah dekat bumi itu proses. Berarti jarang aktif ya Pak ya tadi ya? Bukan berarti ada indikasi tutup Pak? Belum. Belum tutup karena siswanya sudah minim, jadi sudah tidak terima dana BOS hampir 2 tahun itu. Tapi nanti saya ingatkan lagi Pak, dari kemarin memang saya sudah usahakan menghubungi operatornya itu, belum ada respon. Ya. Oke, sekarang ke sekolah yang ketiga yaitu SMAS YP 3I Muamalah Lombat. Gimana Pak Iwan? Halo? Terputus ya. Halo Pak, yang Lombok Tengah apa ya? Ini, sebentar. SMAS YP3I Muamalah Lomban ini ya, Lombok Tengah ya Pak, benar Pak? Ini juga ada indikasi belum punya akun nih Pak. Ada masalah apa Pak ya? Karena begini Pak, sebenarnya saya kebetulan sekitar minggu yang lalu itu saya kegiatan yang terkait dengan pencerahan penyusunan RKS dan dana BOS. Jadi kendala teman-teman itu yang belum memiliki akun itu karena ya SDM-nya barangkali, kemudian yang kedua kita kesulitan untuk tim fasilitator yang bisa memberikan bantuan-bantuan terhadap kendala pengaduan atau memberikan pelayanan terhadap pengaduan teman-teman yang belum memiliki akun. Itu yang masih kurang Pak, karena kita di provinsi juga belum pernah ada pelatihan, jadi itu barangkali jadi kendala. Gitu Pak. Ya. Nanti kalau bisa dikonfirmasi ya Pak ya, karena yang bersangkutan ini belum pada punya akun nih, jadi sampai kapanpun nanti akan terdeteksi karena belum memiliki akun, jadi tidak ngaktifin akun belajar, tidak login ke raport pendidikan, download RP dan PBD-nya Pak. Baik. Terus yang selanjutnya adalah SMA plus Raudatul Hikam. Raudatul Hikam ini adalah sekolah baru terbentuk 3 bulan itu. Ya bisa jadi karena sekolah baru barangkali belum dia tahu itu cara membuat akun. Belum bergabung juga Pak ya? Belum tahu nih Pak, saya sambil absen, maksudnya ada nggak orangnya ya? Oh yang di sini yang bergabung, saya enggak bergabung nih Pak. Karena sekolah baru itu. Raudatul Hikam. Iya. Nah nanti jadiin catatannya Pak ya, itu bisa ditindaklanjuti. Sama satu lagi nih yang terakhir SMA Buin Batu. Nah, SMA Buin Batu itu sudah tadi malam saya kirim juga yang SMA baru juga.
yang di KSB itu. Sekolah Tapi baru, Pak. saya cek, ya, saya cek tadi malam saya sudah hubungi itu, ya, siap ikut. Nanti tolong dikonfirmasi ya Pak ya, yang 5 sekolah tadi. Yang belum punya akun saya catat pula, Pak. Ya, sekarang kan saya. Dicatat lagi Pak ya. Ya, Raudatul Hikam 1, Raudatul dari pertama berarti ya. Ihya Ulumuddin. Terus Jawa Tengah. Ya, PGRI Gunung Sari. Muamalah. Tambahan satu lagi Pak, untuk SMA Darul Husna juga belum memiliki akun sepertinya Pak. Ya, sebentar Pak ya. Ya Pak. Yang belum. Muamalah Loban, terus Raudatul Hikam, sama Buin Batu Pak. Iya. Ya. Loban, sama Buin Batu. Oke. Baik Pak, belum punya akun. Iya Pak ya. Berarti di luar sini. Nanti kita mau. Luar sini. Jangan lagi belum punya. Ya, saya lanjut. Tadi siapa tadi sekolah mana tadi yang belum punya akun? SMA Darul Husna. Iya Pak. Tengah. Darul Husna kalau Ambalawi Bima Pak, Kabupaten Bima. Oh, Darul Husna Ambalawi ini ya? Iya Pak. Darul Husna Ambalawi ya? Iya Pak. Iya, Ambalawi. Nah, kalau di sini sih terdeteksi sudah memiliki akun, sudah aktivasi, tapi belum login ke RP, belum explore, belum download RP dan download rekomendasi. Tapi sudah memiliki akun dan sudah aktivasi nih Mas. Oh, berarti soalnya operator yang terakhir kemarin Pak sudah jalan duluan Pak, makanya untuk informasi terkait akun itu terpotong di sana Pak. Oh, Bapak sebagai apa Pak? Mohon maaf. Operator Pak, operator. Operator sudah operator punya pengganti. Sudah punya akun belajarnya Pak? Belum Pak, belum. Coba Pak di direct message Pak ke saya Pak, ke kami Pak nanti, atau mau di chatroom boleh, nanti biar saya usulkan supaya ada tindak lanjutnya nanti dari Govtek atau dari Pusdatin. Oke, siap Pak. Saya direct. Boleh. Izin juga Pak. Permisi Pak, bisa masuk? Saya dari Al-Ma'arif Darussalam. Ya, sebentar Pak ya. Bentar Pak, satu-satu. Pak Seri. Ini Darul Husna, kepala sekolahnya Pak Hasrin Avandir ya? Iya Pak. Ya. Dengan operatornya Rangga Satya Pratama? Iya Pak, benar. Oh, dengan Bapak berarti nih Rangga? Iya. Oke, siap.
Aduh. Udah Pak, udah dikirim akunnya? Belum. Maksudnya akun apa Pak? Akun belajar ID Bapak. Bapak udah punya akun belajar ID nggak? Belum Pak. Belum. Oh, belum. Ya.